Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala sifat Rasulillah syukurillah lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo sareng-sareng dibaca ayat 127. 3 ayat ya. 127 wa yarfa'u sampai nanti Rabbana wa ba'ath fihim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ya monggo siapa yang baca? Baca mau baca. Ya. Wa idh yarfa'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u lan ilang ya Elingo. lan elingo lan elingo nalika Durake. dhuwurake Ibrahimu sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim al-qawaida ing pira-pira Pendemane. pendemane minal baiti saking Ka'bah. Ka'bah wa Ismailu lan Nabi. bani lan Nabi Ismail Kalau Bani ya anaknya Ismail ya. Nabi Ismail ya. Rabbana Rabbana tu pangeran kula taqabbal minna nampi panjenengan. nambi panjenengan saking ngamal kula kabeh innaka setuhune panjenengan anta Inggih panjenengan. inggih panjenengan as-sami'u iku zat kang mitangat al-alimu tur kang mudaneni. Ya satu lagi siapa? Rabbana waj'alna. Wahyu Rabbana mbuh pangeran kawula waj'alna lan mugi dosake panjenengan ing kawula ing kula
kekalih ya, kekalih karena berdua itu ya. Ya. ing kula kali muslimah ini ingkang Tunduk untuk kali datang laka datang panjenengan wa min dzurriyyatina saking lan mugi lan mugi dadosake panjenengan saking dzurriyyatina saking tedak turun bedak turun kawula ummatan ing dados umat muslimatan kang tunduk laka datang panjenengan warina lan mugi paring sumrap panjenengan panjenengan datang kaula manasikana ing berbeda ibadah kaula wa alaina lan mugi paring tobat panjenengan alaina dumateng kaula innaka satuhune panjenengan anta panjenengan iku taubatu at-tawwabu dan kan akeh paling tobaté ar-rahimu tur kang akeh walase. Nah, ini kalau bahasa Jawa itu kan banyak kata-kata yang depannya itu tidak ada huruf vokalnya, tapi nanti di sini ditulis ada huruf vokalnya. Misalnya ndadekake itu kan kalau kita ngomong seakan-akan awalnya n ya, tapi kalau di sini nanti ditambahi alif, ndadekake misalnya, atau kayak tadi itu ya, kan ada itu ya, yang kalian bingung baca itu biasanya kita melafalkan itu kayaknya nggak ada huruf depannya, tapi kok di sini ada gitu ya. Dadosake itu kan kalau kita ngomong dadosake kan orang aneh gitu ya. Tapi kalau ditulis jadi ono aneh. Akhirnya mandan bingung pas maca. Ya, ini 3 ayat ini nanti masih melanjutkan kisah Nabi Ibrahim ya. Karena nanti ada ayat ini turun itu nanti untuk menjadi ibaratnya kayak muqaddimah itu ya, menjadi pembuka sebelum nanti ada perintah balik kiblat ke arah Ka'bah. Jadi sejak Nabi Muhammad dan orang-orang muhajirin itu ya hijrah ke Madinah itu kan kiblat yang awalnya dulu madhep Ka'bah itu kan pindah madhep Baitul Maqdis gitu ya. Kalau Baitul Maqdis itu arahnya kemana dulu itu ya, itu ya ibaratnya pungkur-pungkuran gitu ya. Misalnya kita sholat itu arahnya ke sana ya, berarti kiblat Baitul Maqdis itu arahnya membelakangi kiblat yang sekarang. Itu kalau di Madinah itu seperti itu. Maka nanti ketika kejadian ada perintah pindah kiblat di tahun kedua Hijriah itu ya, nanti ya sholatnya Nabi itu melaku itu ya, sholat karo melaku. Soalnya pindah, ibaratnya Nabi ngimami di sini. Ini imamnya, ini makmumnya. Awalnya kiblatnya madhep ke sana, terus pindah madhep dari madhep Baitul Maqdis pindah Mekah itu di sana. Berarti kan Nabi kudu melaku ke sana, makmumnya ya kudu melaku ke belakang Nabi. Itu maka beberapa madhab itu ono sing sholat kok karo buka HP itu ya. Kan kadang kamu bisa jadi pernah lihat itu ya, orang kalau lagi main kemana itu orang bisa jadi pas sholat dilalah ngesai HP, ditelepon itu HP ini dipateni karo diangkat gitu ya. Nek coro kalian diapain HP-nya? Dibiarin apa diambil dulu, dimatiin dulu, masih sambil melanjut sholat gitu ya. Kalau kita kan madhabnya Imam Syafi'i kan agak ketat gitu ya, sholat kalaupun boleh gerak ya ora oleh gerak yang melebihi
berapa gerakan itu nanti bisa membatalkan sholat. Tapi ada mazhab lain itu yang dalam hal gerakan mungkin lebih lebih fleksibel itu ya. Karena memang dulunya itu pernah terjadi sholat kok karo mlaku. Itu pas momen perpindahan kiblat. Karena pas perintah pindah kiblat itu turun, itu Kanjeng Nabi kurang lebih lagi sholat, ada yang bilang lagi sholat zuhur gitu ya, atau ada yang bilang lagi sholat asar gitu ya. Yang jelas setelah tahiyat rakaat kedua itu berdirinya itu diperintahkan untuk ngadep kiblat sing dulu lagi, madhep Ka'bah. Ini masih melanjutkan terkait Nabi Ibrahim. Kemarin itu kan Nabi Ibrahim itu ya berdoa itu ya. Ketika Nabi Ibrahim itu ibaratnya tiba di Mekah, itu dulu Mekah itu masih ibaratnya tanah kosong gitu ya. Kalau cara sekarang ya masih gunung wilang-wilung gitu ya. Ibaratnya gunungnya tak berpenghuni. Tentu biasanya tempat yang sudah lama tidak berpenghuni minimal yo angker gitu ya. Atau minimal biasanya akeh bahaya. Mungkin hewan-hewan buas gitu ya. Atau cara di sini yang mungkin akeh ulone gitu ya. Maka yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim itu di antaranya ya keamanan itu ya. Minta keamanan. Rabbij al-hadza baladan amin. Orang kalau tidak aman pasti dia tidak tenang hidupnya itu ya. Bahkan aman itu nomor satu ya. Nyatanya kalau orang itu kayak dulu kita pernah COVID itu ya. Sekali keamanan terancam itu orang bisa jadi rela tidak kerja, rela bahkan bisa jadi rela tidak makan asal sing penting selamat di situ. Ora kerja, ora mangan, bahkan beberapa ibadah pun dikorting gitu. Kalian menangi enggak waktu COVID itu Jumatannya pray? Kalau di sini enggak, di sini pray enggak? Di tempat kalian pas COVID. Mungkin kalau di desa-desa enggak pray itu ya, tetap mangkat Jumatan, tapi di beberapa masjid atau di bahkan banyak masjid itu ya. Nah, kalau di tempat saya di Sokaraja itu malah libur Jumatane itu ya. Soalnya pemburi kantor polisi itu. Nah, orang libur bisa di penjara itu ya, atau bisa ditangkap gitu. Atau bahkan di kota-kota kayak Jakarta itu kan sampai Jumatan itu libur berbulan-bulan itu ya. Jamaah libur berbulan-bulan, malah dilarang gitu ya. Ya karena itu demi keamanan jiwa masing-masing. Jadi ada kalanya itu memang nomor satu yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lain itu keamanan jiwa itu. Maka yang dimintakan nomor satu itu aman dulu, habis itu baru dimintakan warzuqah, minta rezeki ya, kecukupan pemenuhan kebutuhan. Tapi di sini Nabi Ibrahim sempat ditegur itu ya. Awalnya doanya man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang didoakan itu sing iman-iman tok itu ya. Tapi kalau Gusti Allah akhirnya diingatkan. Ya karena posisi kalau sekarang mungkin sebagai pemimpin itu ya, kalau kita mendoakan Indonesia tentu kita mendoakan kudu wong Islam tok sing bahagia itu ya. Tapi ya kita doakan seluruh penduduk Indonesia. Karena yang namanya Indonesia kan isinya orang wong Islam tok. Ini sama juga, ada kemungkinan umatnya Nabi Ibrahim atau ada kemungkinan penduduk Mekah itu ya orang wong sing bener tok. Ono kalane itu penduduk suatu kota itu ya ono sing bener ono sing ora. Nah, maka di sini kalau masalah rezeki itu ya orang yang baik, orang yang buruk pun, orang yang iman atau orang yang tidak iman semua mendapatkan jatah rezekinya Gusti. Mereka berhak mendapatkan jatah rezeki. Cuma untuk orang yang tidak iman itu diberi peringatan itu ya. Fa umatti'uhu qalila itu ya. Nikmatnya hanya sebentar. Tsummatarruhu ila adzabin nar. Besok ada momen di mana mereka itu tidak bisa punya pilihan lagi kecuali digiring ke neraka itu. Ya, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali ya, wabi sal masih. Ibaratnya kita ya pengennya kita kan kalaupun ada tempat yang bisa kita hidup selamanya itu kan pasti sing bahagia ya.
semua orang pasti berharap seperti itu. Tapi kok karena kelakuan kita itu bisa saja kalau kita tidak hati-hati, besok yang harusnya kita itu hidupnya kepenak malah justru uripe ora kepenak. Maka di sini dilanjutkan lagi ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu kan dikisahkan membangun Ka'bah ini ya. Wa idyar fa'ulan ilingo ya. Kalau ada itu nanti tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita itu merenungkan gitu ya, atau berpikir. Maka di sini biasanya diartikan lan ilingo. Iling itu maksudnya ya kita merenungkan kisahnya, ya, mengambil ibroh atau mengambil pelajaran. Yarfa'u itu apa? Duhurake ya. Ini kan ayat ini turun kepada Nabi Muhammad terus dibacakan kepada umat Islam. Itu kan harusnya kejadiannya sudah berlalu gitu ya. Kejadian Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu kan sudah 2500 tahun sebelum Nabi Muhammad itu ya. Nabi Ibrahim kan perkiraannya hidup di tahun 2000 sebelum Masehi. Nabi Muhammad itu lahir 500 setelah Masehi. Maka perkiraannya itu 2500. Kudune nek kejadian yang sudah berlalu. Kalau kalian belajar bahasa Arab itu kan kudune nganggo fiil madhi gitu ya. Mungkin di sini apa wa'id rofa'a itu ya, harusnya kan kayak gitu. Tapi di sini kok pakai fi'il mudhari, padahal fi'il mudhari itu untuk menunjukkan hal yang sedang berlangsung. Ini sebenarnya apa, kalau cara film atau cara cerita itu teknik bercerita itu ya. Teknik menceritakan masa lalu tapi pengen menggambarkan seakan-akan itu sedang terjadi di depan mata kita, maka pakai kalimat fi'il mudhari gitu ya. Kan kita lagi disuruh apa? Disuruh mengingat-ingat, lagi disuruh mengambil pelajaran. Itu kan kalau kita lagi mengingat-ingat ibaratnya lagi flashback gitu ya. Kalau kalian nonton film terus ono aktore sing lagi ngalamun gitu ya. Terus tiba-tiba ada adegan-adegan masa lalu gitu ya. Itu kan kayak flashback gitu ya. Ya kalau kita lagi memflashback kejadian-kejadian yang sudah lewat itu kan seakan-akan kita melihat di depan mata kita, ya kan? Kalian pernah bengong gitu ya, ngalamun gitu ya. Sing ngalamune itu mikir ke opo gitu ya. Kok aku mau duitku kok entek akeh ya. Blonjo online, kalap apa 10-10 gitu ya. Itu sudah terjadi. Orang kroso kok entek 500.000 tuku perindilan opo misalnya. Ya itu kan ketika kita lagi merenung kayak gitu, itu kan seakan-akan terjadi di depan mata kita itu. Ingatan-ingatannya itu kembali kuat gitu ya. Nah, maka di sini yarfa'u itu sebenarnya teknik penggambaran yang supaya kita itu benar-benar menggambarkan seakan-akan Nabi Ibrahim itu sedang membangun di depan mata kita. Ya, nyatanya bangun Ka'bah itu zaman dulu belum ada teknologi yang kayak zaman sekarang. Ya mungkin zaman sekarang pena itu yang bangun itu bisa pakai truk gitu ya, pakai bulldozer, pakai ekskavator. Jadi manusia itu tidak terlalu capek. Kalau zaman dulu ya tandangi dhewe nganggo tangan, nganggo mungkin palu gitu ya. Serba manual itu ya. Nah, ini untuk menggambarkan apa? Nabi Ibrahim ya pernah susah payah berusaha membangun Ka'bah dan asistennya cuma satu, cuma Nabi Ismail, asisten pertama. Asisten kedua ya Siti Hajar, paling kalau istrinya ya menyiapkan makanan gitu ya. Tapi kalau yang asisten utamanya itu ya cuma dibantu satu orang dong ya, padahal kalau zaman sekarang tukang bangun rumah itu kan asistennya banyak itu ya, timnya banyak. Nah ini al-qawaid tadi ya, pendeman itu maksudnya di sini ya pondasi itu ya, pondasi dari Ka'bah. Memang dulu itu Ka'bah itu kan yang awal bangun itu kan Nabi Adam. Cuma kan memang kondisi lokasi Ka'bah itu memang dia itu berada di bawah perbukitan. Jadi itu rawan rawan kena banjir gitu ya. Jadi banyak, kalau kalian baca sejarah tentang Ka'bah itu memang sudah berkali-kali mengalami renovasi atau perbaikan. Yang pertama yang dicatat dalam sejarah ya ini kalau di Quran itu ya yang disebut hanya Nabi Ibrahim. Tapi yang tidak disebut ya banyak, ada yang diperbarui
karena kena banjir. Ya mungkin ini kena banjir gitu ya. Dulu pas Nabi Nuh gitu ya. Terus hilang gitu ya. Bangunannya hancur, tapi nek digolek-golek, dikeruk-keruk maning gitu ya. Itu bisa jadi ketemu pondasinya lagi. Tapi bangunan atasnya itu sudah tidak ada. Jadi untuk dikenali itu susah. Setelah Nabi Ibrahim pun nanti masih ada proses-proses kejadian lagi kena banjir lagi. Atau bahkan mungkin kalau cara bangunan sekarang ya pelapukan itu ya kan, umur semakin tua otomatis yang namanya bangunan sekuat apapun itu pasti dia mengalami keropos gitu ya. Karena sifat alamiahnya akhirnya diperkuat lagi. Atau bahkan dulu pernah perang gitu ya, ibaratnya dulu kekhalifahan Muawiyah kan pernah pengen menaklukkan Mekah itu ya. Kalau zaman dulu mungkin kalau kalian lihat film-film film-film klasik gitu ya, misalnya kayak Lord of the Ring, kalian pernah nonton Lord of the Ring? Pernah nonton? Atau yang film-film zaman dulu lah, yang Middle Ages gitu ya. Abad pertengahan itu kan ada yang kayak tank tapi itu bukan tank ya, dia itu kayak ketapel tapi yang raksasa, yang nanti sing dibalang itu watu gitu. Itu kan dulu Ka'bah pernah hancur gara-gara pas mau dikuasai oleh perang politik gitu ya, konflik politik antara orang-orang yang tidak setuju dengan kekhalifahan Muawiyah sama yang pasukan Muawiyah. Tapi yang jelas Ka'bah yang kita lihat sekarang itu sudah mengalami berbagai macam renovasi gitu ya. Baik karena rusak, kena banjir atau rusak secara alami, atau memang tujuannya itu untuk diperkuat lagi. Nah itu tujuannya Nabi Ibrahim tentu diperintah untuk membangun pondasi dan menyelesaikan Ka'bah itu memang tujuannya nanti akan diberikan ibadah-ibadah khusus yang terkait nanti dengan Ka'bah gitu ya. Maka sebelum ibadahnya dikasih, tata caranya dikasih, ya Nabi Ibrahim diperintah dulu untuk membangun Ka'bahnya dulu. Ben ketok gitu ya, dan kelihatan. Maka yarfa'u itu kan ditinggikan, maksudnya yang dulunya awalnya tidak dikenali, nanti kalau sudah ditinggikan jadi dikenal, bisa dilihat dari kejauhan, atau bisa nanti dilakukan ibadah di sekitar Ka'bah. Wa Ismail lan Nabi Ismail, yaitu berdua itu ya. Nah orang itu ya, umumnya orang itu kita kalau melaksanakan perintah gitu ya, misalnya kita disuruh resik-resik gitu ya, ayo resik-resik pondok gitu ya, dan resik-resik pengen ini yo istirahat disit bae lah, atau ibaratnya kita itu secara alamiah, secara normal tentu kalau sudah menyelesaikan satu tugas pengennya healing dulu gitu ya, nanti setelah fresh seger awake kepenak wis istirahat engko nembe melanjutkan tugas berikutnya. Itu normalnya menungso kayak gitu. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu, karena Nabi Ibrahim itu orang pilihan gitu ya, dedikasinya tinggi, maka yang diperlihatkan itu justru setelah menyelesaikan tidak langsung istirahat ibaratnya. Sing langsung dilakukan adalah Robbana taqabbal minna. Itu beliau itu berdoa. Yang diminta adalah apa? Taqabbal, muga nampi panjenengan ya, semoga yang kita lakukan ini diterima. Kenapa yang diminta adalah agar yang dilakukan perintah, setelah melakukan perintah itu diterima. Karena begini, kita itu kalau melakukan tugas atau anggaplah kita sholat itu ya, bisa jadi sholat yang kita lakukan itu ada kurangnya, kan kayak gitu ya. Bisa jadi kita sholat tadi kurang hati-hati, wudhunya mungkin cepet-cepetan, akhirnya bisa jadi ada bagian tubuh yang kelewatan meskipun kita tidak menyadari ya. Atau bisa jadi pas sholat rodok ngalamun gitu ya, jadi sholatnya ora patek tenanan. Atau mungkin kita itu sholat bisa jadi males-malesan.
Atau bisa jadi kita sholat itu riak itu ya, pengen dipuji, sholatnya di suwe-suwe ke ben apa ben ketok khusyuk, ben ketok ngalim, mungkin kayak gitu ya. Nah, maka Nabi Ibrahim itu ibaratnya orang yang selalu merasa apa ya, kita kalau merasa diri kita kurang dalam mengerjakan tugas itu kan sebenarnya sesuatu hal yang positif itu ya. Kalau kita apa itu selalu merasa apa namanya, apa yang kita lakukan itu kurang sempurna, tapi bukan karena disengaja itu ya. Kita sudah melakukan sebaik mungkin, tapi kita juga menyisakan apa, ada perasaan kita bisa jadi dalam menyelesaikan tugas itu kurang sempurna. Maka kita minta agar yang memberi kita tugas itu agar kita dimaklumi kekurangan kita. Maka di sini yang dimintakan taqabbal minta diterima apa yang sudah dilakukan atau yang sudah dilaksanakan. Innaka antas samiul alim. Nah, maka kalau bisa kita kalau apa itu sehabis sholat itu ya, sehabis melakukan ibadah atau biasanya nanti kita habis ngaji itu kan ada doanya itu ya. Memang idealnya seperti itu. Jadi kalau setelah melakukan ibadah itu ada doanya. Salah satu bagian dalam doa itu minta diampuni ya, atau minta diterima amal yang sudah kita lakukan. Maka di sini antas sami itu kan maha mendengar. Maksudnya di sini Allah itu maha mendengar apa yang kita utarakan. Tapi kan kadang ada sesuatu yang tidak kita utarakan, maka ada lagi sifat Allah Al-Alim itu ya, yang maha mengetahui apa-apa yang tidak kita utarakan. Ya bisa jadi kita gerundel nang ati gitu ya. Wong liya kan ora iso ndelok apa yang ada di dalam isi hati kita, tapi Allah kan bisa melihat. Terus dilanjutkan lagi sama doa berikutnya, Rabbana waj'alna muslimain waj'alna mugi dadosaken panjenengan na ing kula kekalih muslimaini ing wong kang tunduk kabeh atau wong kang muslim kabeh. Maksudnya di sini bukan, meskipun Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu kan sudah jadi orang Islam gitu ya, wong ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah ya, tapi yang diminta di sini maksudnya agar mereka itu diberikan keistiqomahan. Jadi kalau ada apa itu, kita kok minta kepada Allah padahal kita itu sudah melakukan gitu ya. Nah, misalnya kayak kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Maksudnya kita minta agar kita itu selalu istiqomah diberikan hidayah. Atau di sini ya berarti minta agar diberikan istiqomah atau bahkan tambah lebih baik dalam menjalankan perintah Allah atau dalam menjadi orang yang muslim gitu. Nah, ini juga digambarkan lagi. Mereka tidak hanya mendoakan diri mereka sendiri, tapi ya kayak yang ayat sebelumnya itu ya. Orang wong ndongake awake dhewe tapi ndongake juga anak turune wa min dzurriyyatina. Wa min dzurriyyatina ini ya anak turun kami gitu ya. Ya maka kalian meskipun siki urung duwe anak itu ora apa-apa njaluk ndonga apa. Anak-anak iki dongake gitu ya. Misalnya bisa jadi kalian itu kan kalau ngapal ke donga sing khataman Quran itu ya. Itu kan ada misalnya ada wa abaina wa ummahatina wa abnaina misalnya kayak gitu ya. Kita sama saja ibaratnya kita doakan anak-anak kita, anak-anak kalian, padahal kalian bisa jadi belum punya anak atau kalian wali-walidina misalnya orang tua kita dan keturunan kita gitu. Biasanya kan ada pasangan-pasangan yang kayak gitu ya, wa auladana gitu. Padahal kita belum punya anak gitu. Tapi ya itu sah-sah saja karena yang namanya kita kalau minta kebaikan itu yang baik ya kita juga berharap orang yang menjadi penerus kita itu juga diberikan kebaikan yang sama. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan, diberikan atau dijadikan
anak turunnya itu orang-orang yang sama juga berserah diri atau Islam kepada Allah. Nah ini baru di sini minta ini ya, wa arina manasikana, paring sumrep panjenengan ya, diperlihatkan manasik. Manasik di sini itu maksudnya yang dimaksud kan kalau ibadah itu ya, ibadah itu kan ada yang namanya ibadah mahdhah, ada ibadah wairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang ketentuannya itu langsung dari Allah. Contohnya kayak sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kan jumlahnya itu kita nggak bisa ngotak-ngatik gitu ya. Tata caranya itu ya kita nggak boleh ngotak-ngatik. Itu ya wis dari sananya seperti itu. Meskipun sholat itu bisa jadi nggak masuk akal itu ya. Kok iso hitungannya mau 3 rakaat gue maghrib, mbok yo dipadake wae karo isya dadi 4 gitu ya. Itu ya nggak bisa kita ngotak-ngatik gitu ya. Akal itu nggak boleh campur tangan. Itu yang namanya ibadah mahdhah. Sama kayak puasa Ramadan itu ibadah mahdhah. Mbok yo puasane aja pas Ramadan, diganti wae poso apa Dzulqa'dah apa Dzulhijjah, ya nggak bisa itu. Ada model-model ibadah itu yang kita hanya bisa menjalankan tanpa bisa ngotak-ngatik lagi. Wis saka konone onone kaya. Tapi kan ada ibadah lain yang kita itu bisa punya campur tangan di situ. Ya misalnya kayak ibadah sing kita bisa memodifikasi itu kan biasanya yang gampang. Contohnya itu kan ibadah muamalah itu ya, fikih muamalah yang kegiatan aktivitas ekonomi gitu ya. Itu kan dulu zaman Nabi belum ada jual beli online. Sekarang ada jual beli online. Itu ya jual beli online ya ada hukumnya, bisa dicarikan hukumnya gimana jual beli online yang benar gitu. Meskipun dulu belum ada contohnya dari Kanjeng Nabi. Beda sama sholat. Sholat kan ora iso ditambah-tambahin ya. Apalagi sekarang sholat online ya ora iso itu, ora iso dirubah-rubah itu. Sholat ya ket biyen sampai besok ya bakal kaya ngono itu. Jamaah ket biyen sampai besok ya kaya ngono. Makanya kemarin pas Covid kan ada yang bikin ide apa sholat jamaah tapi jamaah online gitu ya. Ya pasti banyak ulama yang menentang, lo kok iso jamaah online, mending sholat dewe-dewe bae gitu ya. Kok ono sholat jamaah online. Kecuali nikah, nek nikah malah bisa online gitu ya. Karena diwakilkan, itu beda lagi karena diwakilkan. Kalian bisa jadi, misalnya kamu orangnya grogian, anu Pak besok kalau akad nikah saya diwakilkan saja, saya nggak mau tampil di depan umum, itu bisa. Sing lanang ora teko, sing wedok ya groginan, milih ora teko. Jadi sing nikah pas akad berlangsung itu ora ono lanang ora ono wedoke, sing akad wong liya. Itu kalau nikah masih bisa itu ya. Tapi kalau sholat nggak bisa dibikin jamaah online. Nah, kalau nikah kan bisa. Tapi bukan berarti itu ya, itu hanya tata caranya aja. Ada yang modelnya tidak bisa dirubah sama sekali, ada yang bisa dimodifikasi. Nah, maka di sini setelah Nabi Ibrahim kan tadi menyelesaikan tadi ya, bikin Ka'bah karena diperintah oleh Allah. Itu ibaratnya tadi ya, karena Nabi Ibrahim itu punya dedikasi tinggi, itu tugas nembe rampung itu malah ora istirahat itu ya. Donga di antara dongane itu minta, ya Allah, mbok yo langsung jenengan panjenengan iku maringi ibadah-ibadah seperti apa yang bisa saya lakukan yang terkait dengan Ka'bah. Ya kalau sekarang ya haji dan umroh itu ya. Ibaratnya nek kita mungkin ya setelah diperintah kiai itu ya istirahat dhisik lah sedina apa rong dina ngesuk dilanjut maning gitu ya. Misalnya kayak habis acara khataman itu kan pasti nanti ada momen libur ngaji berapa hari gitu ya setelah khataman, karena kabeh pasti melu rewang-rewang, kabeh kesel gitu ya. Nah, tapi nek kalian melu Nabi Ibrahim dino subuh bar rampung khataman, wong ini beracara kesel, bar subuh malah njaluk ngaji gitu ya. Langsung njaluk ngaji. Itu Nabi Ibrahim.
ibaratnya nembe rampung gawe Ka'bah, donga di antara dongane itu langsung wa arina manasikana. Ini hanya contoh itu aja, contoh apa? Kalau kita jadi bawahan, yang ideal itu ya seperti ini. Idealnya itu kita bekerja tanpa kenal lelah itu ya. Tentu yang seneng kan bose itu ya. Nek ono bawahan kok ora tahu gelem prei gitu ya. Atau penggaweane njaluk kerjaan terus apa sing kudu dilakoni, apa sing kudu dirampungke. Ini ibaratnya apa? Menunjukkan dedikasi yang tinggi dari Nabi Ibrahim. Nah, tidak hanya masalah ibadah aja, kan ini kan minta ibadah tadi ya, minta ditunjukkan ibadah seperti apa, caranya gimana, di mana lokasinya yang bisa dilaksanakan. Nah, terutama yang terkait dengan tadi ya, dengan Ka'bah. Wa tub alaina lan mugi paring tobat panjenengan. Apa Nabi Ibrahim melakukan salah itu ya? Bisa jadi kita itu kepikiran, ini kan Nabi Ibrahim seorang nabi, yang namanya nabi itu kan ada istilahnya apa, maksum itu ya, terjaga dari kesalahan. Tapi ada yang menjelaskan itu seperti ini, watub alaina itu bisa memang diartikan mungkin jenengan paring tobat itu terkait dengan tadi, bisa jadi sholat kita itu ada kesalahan gitu ya. Maka setelah sholat biasanya kalian ada donga Robbi Firli kan? Itu kan ada ya, misalnya kita kan doa yang basic banget yang diajarkan dari kita kecil itu kan Robbi Firli dunubi wali walidayya dibaca setelah sholat. Itu sebenarnya istighfar atau taubat itu kan ibaratnya kita mengakui salah. Kalau sudah mengakui salah kita minta agar tidak dihukum, nanti kita menyesal, memperbaiki dan tidak mengulangi lagi. Nah, maka dalam konteks Nabi Ibrahim yang diminta itu berikanlah kami itu apa itu perasaan yang ibaratnya apa mungkin cara sekarang ya skill itu ya, skill atau apa namanya sifat yang seperti orang yang mudah mengakui kesalahan. Nah, itu kan susah itu ya. Ada orang kadang wong itu wis salah tapi orang belum ngakoni ini salah itu ya. Atau ada orang wis jelas-jelas salah itu malah nyalahke kancane. Itu kan kadang ono wong-wong sing kaya ngono itu ya. Betapa pentingnya skill yang sifatnya itu orang mudah merasa salah. Itu kan kalau orang punya perasaan yang seperti itu setidaknya itu dia itu mengurangi problem di tengah masyarakat gitu ya. Ada orang kalaupun dia tidak salah itu mudah merasa jangan-jangan saya yang salah. Atau kalaupun dia salah cepat juga untuk mengakui kesalahan. Asli ini kalaupun kita salah itu ya itu kan wajar. Kalau kita setelah salah itu mudah mengakui kesalahan. Akhirnya sing kudune dadi ribut, jadi cepet rampung karena ya wis aku tak sing ngapura, bisa jadi sing salah iku aku. Besok-besok ora tak baleni maning. Ya meskipun sing salah itu dewek gitu ya, tapi kalau kita itu momennya kayak lebaran itu kan kepenak itu ya, kabeh wong itu ngaku salah ya, meskipun bisa jadi kita nggak salah, tapi karena kita menempatkan diri seperti orang yang bersalah, akhirnya wong liya yo legowo itu ya. Pas salam-salaman Idul Fitri itu kan kabeh wong merasa salah. Nah itu skill yang seperti itu tidak mudah ya. Maka di sini kita perlu mencontoh doanya Nabi Ibrahim, watub alaina. Bisa jadi kita nggak salah itu ya, tapi kita minta diberikan apa itu skill atau diberikan pribadi yang mudah merasa salah. Kalau sudah salah berarti mudah menyesali kesalahan, nanti memperbaiki kesalahan. Ya kalau kita jadi orang yang gampang apa mengkoreksi diri, itu minimal kita tidak banyak musuh gitu ya. Karena semakin hari kan kita semakin jadi orang yang baik. Maka di sini penutupnya innaka antat tawwabur rahim. Tawwab itu kan maha menerima
tobat. Maksudnya Allah itu mau sebesar apapun dosa, ya kalau orang itu tobat diterima. Selama itu ya kan batasnya tobat itu selama nyawa kita belum dicabut itu ya. Asal nyawa kita itu belum pisah, mau sebesar apapun kesalahan atau sebanyak apapun kesalahan itu pasti diterima oleh Ar-Rahim, tukang welas kasih. Yaitu rahmatnya Allah itu kan gampang turun kepada orang-orang yang sudah meminta ampun ya. Makanya di Quran kan ada yang ayat itu ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kalau orang beristighfar setelah ayat itu nanti digambarkan turunlah nikmat-nikmat Allah ya. Yursilis samaa alaikum midror. Kalau butuh air dikasih hujan gitu ya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dikasih rezeki, dilancarkan rezekinya, dimudahkan memperoleh anak. Ya, makanya kalau kalian biasanya amalan-amalan itu kalau pengen rezekinya lancar diberi apa? Amalan ngakeh-ngakeh istighfar, atau pengen apa itu? Usahanya lancar atau pengen dua anak itu. Kadang ada yang modelnya dikasih amalan istighfar. Ya karena kalau kita sudah beristighfar, minimal nek dosane kita itu wis resik gitu ya. Itu gampang mudhun rahmate Gusti. Ya ibaratnya kamu kalau tidak punya problem dengan teman kamu, minimal nek kamu jaluk tolong itu ya ditulungi gitu ya. Karena kamu tidak pernah punya problem. Tapi kalau kamu punya problem dengan teman kamu, ya pasti temanmu wegah nulungi nek kamu minta tolong. Terus ini masih lagi doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim. Kalau ini tentang minta dikirim Rasul itu ya. Ya Nabi Ibrahim memang menyadari itu ya, apa namanya, bisa jadi setelah beliau tidak ada gitu, setelah Nabi Ismail itu tidak ada, ya bisa jadi orang itu kan semakin jauh dari kenabian gitu ya, atau semakin aduh orang itu dari institusi agama. Kalau sekarang mungkin ya wong nek aduh kiai itu ya minimal bisa jadi orang itu rawan salah gitu ya. Bisa jadi salahnya itu ibadahnya nggak ada yang ngingetin kalau salah itu. Ya kita masih beruntung sekarang masih nyantri gitu ya. Bisa jadi kita kalau ngajinya salah ada yang ngingetin, sholatnya salah ono sing ngelekke. Tapi besok kalau kita sudah sendiri-sendiri, wis kerja, wis keluarga itu, terus kita wis sama sekali nggak pernah ngaji, wis ora pernah gitu ya. Terus teko nang majelis ora tahu gitu ya, atau bahkan nonton pengajian di YouTube ya ora tahu gitu ya. Itu bagaimana kita tahu kalau kita itu bisa jadi ibadahnya ada yang salah, atau bisa jadi kita melakukan kesalahan-kesalahan tertentu yang ternyata di dalam aturan agama itu bisa jadi salah. Ya maka itu pentingnya apa, kalau di sini ya Nabi Ibrahim itu minta dikirim Rasul kepada anak turun mereka itu. Ya kalau kita di zaman sekarang ya minimal kita itu besok saat kita sudah tidak menempuh pendidikan lagi, wis wayahe kerja, wis berkeluarga, itu jangan sampai kita bener-bener apa utul itu ya, ora pernah ngaji, ora pernah nonton pengajian, atau ora pernah nonton ngaji itu ya. Itu kan nanti kita nggak tahu, bisa jadi kita ada ibadah yang kurang, atau bisa jadi ibadah kita ada yang salah itu ya. Atau bahkan bisa jadi kudune bayar zakat malah orang ngerti, jebul nek uang sekian kalian sudah memiliki apa itu kekayaan sekian kudune bayar zakat, tapi karena kalian mungkin wis kelalen gitu ya, terus orang pernah melu ngaji maning, orang pernah krungu ngaji maning, akhirnya orang bayar zakat. Maka di sini Nabi Ibrahim yang dimintakan itu waba'as fihim rasulan, dikirim dari apa, di nanti di anak turunnya itu. Nah, ini kan fihim di sini diartikan ing dalam dzurriyyatana itu ya, ing dalam anak turun kami itu ya. Robbana do pangeran kula wab'as mugi ngutus panjenengan fihim ing dalam anak turun kula gitu ya. Atau anak turun kami rasulan ing utusan. Rasul di sini maksudnya ya yang mengingatkan tentang baik dan buruk ya. Kalau
sekarang kan wis ora ono rasul karo nabi karena sudah ditutup gitu ya. Maka kalau zaman sekarang ya ustaz atau kiai sing bisa ngilingna dhewek sing bener karo sing ora bener. Minhum saking dzurriyyah. Nah di sini ulama itu ada yang menafsirkan minhum di sini itu maksudnya dari keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini kan sing donga kan Nabi Ibrahim karo Nabi Ismail ini. Soalnya kan nanti anaknya Nabi Ibrahim kan dua, Nabi Ismail sama Nabi siapa lagi satunya? Nabi Ishak gitu ya. Nabi Ishak. Nanti setelah Nabi Ismail kan seorang Nabi maning gitu ya. Yang kita tahu itu ya. Setelah Nabi Ismail itu kan wis putus, gak ada nabi lagi. Tapi kalau dari Nabi Ishak itu banyak nanti, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, Sulaiman, Daud, Nabi Isa itu ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang di sini yang berdoa itu kan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ishak itu belum lahir karena Nabi Ishak itu lahir kira-kira ya 5 tahun setelah selesai membangun Ka'bah itu ya. Jadi di sini Nabi Ishak belum lahir. Maka yang berdoa di sini itu kan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Maka yang dimaksud wa ba'as fihim ya Allah mugi jenengan engko maringi ini loh dari saya dan maksudnya dari keturunannya Nabi Ismail ini besok dikirim Rasul gitu ya. Nah itu nanti yang akhirnya dijadikan Nabi Muhammad gitu ya. Karena kalau Nabi Muhammad itu bukan jalurnya bukan dari Nabi Ishak tapi dari Nabi Ismail. Nah ini tugas Nabi itu apa? Atau tugas ulama itu ya. Yatlu alaihim ayatika kang macaake sapa rasul alaihim ing atase anak turun kawula ayatika ing pira-pira ayat panjenengan. Ya di sini ya membacakan. Nah, kalau zaman dulu itu kan Quran yang tertulis itu kan belum ada. Cara orang ngaji zaman dulu itu bukan dengan cara membuka Quran itu ya, karena dulu Quran itu tidak ditulis, tapi dibacakan. Atau cara sekarang ya apa? Yang teknik itu loh, talqin itu ya. Kalian di talqin itu kan gurunya baca Bismillahirrahmanirrahim, nanti kita ngikutin Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, gurunya baca Alif Lam Mim, nanti kita ngikutin Alif Lam Mim. Itu modelnya cara baca Quran zaman dulu, belajar Quran itu seperti itu. Ya, makanya kalian kalau buka Quran itu sebenarnya bid'ah itu ya, bid'ah hasanah itu ya. Dulu zaman Nabi belum ada, tapi sekarang ada. Wa yu'allimuhumul kitab, lan mulang sapa rasul hum ing dzurriyyatina alkitab ing kitab. Nabi selain membacakan tadi ya, mengenalkan ayat Quran, juga mengajarkan isi kandungan Al-Quran. Wal hikmah lan hikmah. Hikmah di sini ada yang mengartikan sunnah itu ya, hadis, karena pokok ajaran Islam itu kan bersumber dari Quran dan hadis. Tapi ada lagi yang mengartikan hikmah itu di sini apapun ilmu itu ya, pengetahuan yang nantinya menjadikan diri kita itu menjauhi yang berbahaya dan mencari yang bermanfaat gitu ya. Bisa umum itu ya, bisa apapun yang jelas yang bisa mendekatkan kita pada yang baik. Kita itu nanti bisa sadar sing digolek, sing dilakoni sing apik-apik wae, sing elek, sing bahaya iki tinggalkan. Itu kan sebenarnya ilmu sing basic gitu ya, basic banget, tapi biasanya kita sulit mengamalkan itu ya. Wis ngerti nek sinau apik, tapi yo nyatane sinau ora menai gitu ya. Akhirnya kita memilih tidak sinau gitu. Wis ngerti nek mangkat rajin teratur absene komplit itu ya apik gitu ya, manfaat. Tapi ya kita kadang bolos ping pisan pindho ya kena itu ya, atau sing penting ojo bolos kabeh itu ya, malah nilainya kosong gitu ya. Nah, itu apa ya ibaratnya, ilmu yang mendekatkan mengamalkan yang mencari yang bermanfaat dan menghindari yang berbahaya.
Wa yuzakihim. Nah, kalau kita sudah punya ilmunya, ilmu itu kita terapkan, maka kalau kita sudah mengamalkan tadi ya, mengamalkan pengetahuan tadi, pengetahuan dari Quran, pengetahuan dari hadis, atau tadi ya pengetahuan apapun itu yang bisa membawa manfaat dan menjauhi yang berbahaya, di sini diistilahkan apa? Wa yuzakihim. Lan bersihake sapa Rasul him ing anak turun kawula. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan hal yang baik-baik itu secara otomatis kita itu tersucikan gitu ya. Kalau yang kamu lakukan adalah yang baik-baik, itu pasti nama baik kamu yang dikenal oleh orang lain pasti yang baik-baik gitu ya. Itu kan sama dengan nama kita itu tersucikan gitu ya. Atau kalau kita melakukan yang baik-baik, itu nanti diri kita pun akan jadi diri yang bersih, hati kita akan bersih. Maka ini urutan tugas Rasul itu kurang lebih digambarkan seperti ini. Mengajari baca Quran gitu ya. Nanti mengajari isi kandungan Al-Quran. Terus nanti kalau sudah tahu ilmunya nanti diamalkan itu ya. Atau wayuzakihim di sini yang dimaksud selain ilmu pengetahuan, Kanjeng Nabi itu juga atau ajaran Islam, atau kalau kalian jadi guru itu salah satu tugasnya itu ya ngajari murid-muridnya ben atine itu resik gitu ya. Atine resik itu biasanya terkait dengan pola pikir gitu ya. Bisa jadi kita itu sudah baik secara perilaku, tapi cara berpikir kita itu bisa jadi belum baik. Orang yang mudah mudah berburuk sangka itu ya, mudah suudzon itu ya. Suudzon kan adanya di pikiran itu ya. Itu kan pasti agama itu mengajarkan kita untuk menjauhi suudzon. Karena kalau kalian suudzon itu pasti penggaweane di dunia nyata pun kalian akan wegah ketemu orang itu atau wegah bantu orang itu ya, karena sudah dari awal kita berpikir orang itu bukan orang yang baik gitu ya. Itu maka ada tadi ya, kalau hikmah itu ada yang mengartikan sunnah, hadis, atau yang terkait dengan kesesuaian antara perbuatan dan ilmu itu ya. Ada lagi wayuzakihim itu yang sifatnya hal-hal yang membersihkan hati dan pikiran kita. Ya intinya Nabi Ibrahim itu meminta agar anak turunnya itu besok ibaratnya tidak ditelantarkan dengan tidak adanya orang yang mengingatkan mereka untuk berbuat kebaikan. Ya itu kalau kita ya itu ojo ado-ado supaya ulama misalnya kayak gitu ya. Ojo ado-ado sekarang. Kalaupun kita misalnya nggak cocok dengan kiai ini, dengan kiai itu, ulama ini, ulama itu ya, pastikan kalian nyari mana yang cocok. Sing jelas itu ulama beneran itu ya. Ojo gus-gusan orang genah kamu jadikan panutan. Nanti malah boleh jimat, boleh apa itu kayak Syamsuddin misalnya. Isinya konten tok. Tukaran karo jin apa tukaran karo siluman itu ya. Misalnya kayak gitu ya, harus bener-bener pokoknya yang kiai beneran atau ustadz beneran atau ulama beneran sing kira-kira itu kamu buku kamu jadikan panutan itu ya, yang tujuannya itu buat kebaikan kamu sendiri gitu. Mosok melu sing motivator orang. Nah ibaratnya kita bisa jadi mudah termotivasi oleh orang yang ngajak kita, ayo kalau kamu ikut saran saya kamu bisa kaya gitu ya. Mungkin kita tertarik gitu ya. Mosok masalah duit kita tertarik, masalah akhirat kita nggak tertarik sama sekali gitu ya. Nah ini maka ditutup ayat ini dengan innaka antal azizul hakim. Ini kalau berdoa bisa jadi doa kita itu kan tidak dikabulkan gitu ya. Ibaratnya kita itu kan nggak bisa ngatur Gusti Allah gitu. Maka di sini aziz, zat kang menang gitu ya. Aziz, zat kang menang itu maksudnya gini. Siapapun itu tidak bisa menyetir kehendak Allah gitu ya. Kalau kita kan kehendak kita bisa disetir gitu ya. Disetir itu maksudnya gini. Kamu misalnya pengen
nanti habis isya tak mangan menjabalah golek lawuh sing enak. Bisa jadi kamu gagal karena apa? Udan deres gitu ya. Atau bisa jadi kamu gagal karena kamu ditimbali kiai ini gitu ya. Akhirnya orang sido tuku lawuh gitu ya. Itu berarti kan kehendak kita bisa kalah, terhambat karena hal-hal lain gitu ya. Tapi kalau kehendak Allah kan tidak bisa. Maka ada yang pernah menjelaskan itu misalnya kayak yang biasa disinggung sama kiai-kiai atau sama guru-guru kita itu kan misalnya kalau kita berdoa jangan ngatur Allah itu ibaratnya. Ya yang namanya kita berdoa ya bisanya hanya menyampaikan. Bisa jadi apa yang kita minta itu tidak 100% diberikan gitu ya. Karena bagaimanapun kalau permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah ya otomatis keinginan kita itu kalah gitu ya. Aziz, maka Allah itu salah satu sifatnya zat yang maha menang itu kehendaknya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun atau tidak bisa kita setir oleh keinginan-keinginan kita. Tapi meskipun Allah begitu, Allah masih punya satu sifat yang lain namanya Al-Hakim. Hakim itu kan maha bijaksana. Kalaupun Allah memberi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu pasti hal ini ada hikmahnya itu ya. Ya bisa jadi kamu pengennya berangkat kuliah itu ya pakai Lamborghini gitu ya, atau motornya ya sing 1000 cc gitu ya. Tapi kok kamu motornya ya motor Beat gitu ya. Ya itu bisa jadi kamu kecewa, tapi bisa jadi itu ya yang menyelamatkan kita, hidup kita itu ya motor Beat itu ya. Coba kamu pakai motor 1000 cc bisa jadi wis tabrakan wis mati gitu ya. Wis tinggal nyawa nih wis hilang gitu. Ya, bisa jadi kita itu diselamatkan oleh keinginan kita yang tidak terkabulkan. Ya, bayangkan kalau kamu mukanya kayak artis Korea semua, ya orang situ mondok itu ya. Bisa jadi malah sing joget-joget nang TV gue gitu ya. Sing sekarang lagi masuk TV karena kena kasus-kasus tertentu gitu ya. Itu kalau bisa jadi kalau kita punya kelebihan yang wah itu ya, malah justru kita uripe sengsara karena karena keinginan kita yang terlalu memaksakan kepada Allah. Maka di sini itu Nabi Ibrahim senajan menjaluk tapi njaluke yo dipasrahke itu ibaratnya. Aziz berarti ya semua apapun yang kita minta itu ya akan diberi sesuai kehendaknya Allah. Yang menang adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Tapi apapun yang diberikan Allah itu pasti wis ono hitung-hitungane. Pasti itu akan memberikan manfaat.